Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral asatidza al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita di dalam melaksanakan sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah di Masjid Hizbullah Singosari ini, dan juga dilanjutkan dengan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semua dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dilipat gandakan, Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih di dalam pembahasan kitab Tahqiqul Amal, yaitu tentang masalah bacaan surat Al-Quran dan doa-doa bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Yang terdahulu adalah pendapat di dalam mazhab Hanafi. Sudah selesai kita baca satu bab. Kemudian kita masuk di dalam pendapat para imam mazhab Maliki atau Malikiyah. Ini tengah di dalam kajian, maksudnya babnya masih di tengah-tengah. Karena itu saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi fid dharaini. Amin. Ila angqala, sampai pada pelajaran wa naqala Syekh Abu Zaid Al-Fasi, dan dinukillah oleh Syekh Abu Zaid Al-Fasi fi babil haji anil ghairi, di dalam bab haji badal untuk orang lain. Fi jawabin lahu, tatkala beliau menjawab satu pertanyaan, ma nasuhu, apa yang ketentuannya. Al-mayyitu, mayit itu yantafi'u, bisa mengambil manfaat biqiraatil Qur'ani, dengan bacaan Al-Quran dari orang yang hidup tentunya. Karena mayit tidak bisa baca Al-Quran ya. Yang baca Al-Quran adalah yang hidup. Hanya saja apakah mayit yang dibaca Al-Quran itu bisa mengambil manfaat, begitu ya. Kalau antar orang hidup itu kan bisa mengambil manfaat. Misalnya, ini tidak terkait dengan masalah bacaan Al-Quran ya. Misalnya ini, saya punya kawan, ya. Bisa enggak saya mengambil manfaat dari kawan saya itu? Bisa. Apa contohnya? Contohnya kalau kawan saya itu memberi hadiah kepada saya, berarti saya bisa mengambil manfaat dari kawan saya yang hidup. Kan begitu kan? Sebaliknya, kalau saya memberi hadiah kepada kawan saya yang hidup tadi, berarti kawan yang hidup itu bisa mengambil manfaat dari pemberian saya, yaitu hadiah. Ya, begitu kan ya. Sekarang kalau antar orang mati dan hidup. Orang mati dan hidup. Apakah orang mati bisa mengambil manfaat dari orang yang hidup? Ternyata bisa. Apa? Yaitu kalau yang hidup itu bukan menghadiahi uang, bukan ya, tapi menghadiahi pahala bacaan Al-Quran, pahala sholat sunnah, pahala puasa, gitu ya, pahala haji. Karena itu ada namanya haji badal. Haji badal adalah hajinya orang yang meninggal dunia, sudah wafat,
yang mengerjakan yang masih hidup dengan syarat-syarat tertentu. Itu artinya bisa mengambil manfaat. Wa hadza huwa sahihu. Ini pendapat mazhab Maliki yang paling sahih. Wal khilafu fihi masyhurun. Memang di dalam bab ini ada perbedaan pendapat antar mazhab. Tapi menurut mazhab Maliki bahwa orang mati bisa mengambil manfaat dari orang yang hidup. Itu pendapat yang sahih. Itu ya. Kalau khilafiyahnya memang nanti dibahas. Ada yang mengatakan tidak bisa, ada yang mengatakan bisa. Itu orang mati mengambil manfaat dari yang hidup. Malah pertanyaannya tidak begitu. Apakah orang hidup bisa mengambil manfaat dari orang yang mati? Ternyata bisa ini. Bisa ini. Apa itu? Yaitu orang yang matinya adalah orang yang soleh. Kekasih Allah. Seperti para wali songo ini. Ternyata para wali songo itu yang sudah wafat ratusan tahun bisa memberi manfaat kepada yang hidup, yaitu kepada para penjual yang ada sekitar makamnya para wali songo. Datanglah orang berziarah ke makam para wali songo dan para pedagang yang di situ menikmati manfaatnya. Itu kan? Orang mati bisa membawa berkah bagi yang hidup. Sebaliknya, orang yang hidup bisa memberi manfaat bagi yang mati dengan cara salah satunya adalah apa? Membacakan doa, gitu ya, membacakan Al-Quran, kemudian menghadiahkan pahala dari amal ibadah, begitu dan seterusnya. Wal ujratu alaihi jaizatun. Bahkan orang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini. Itu kalau mencari honor atau gaji dari bacaan Al-Qurannya itu jaizatun. Boleh menurut mazhab Maliki dan sebagian para ulama yang lainnya. Kita membahas tentang mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki itu misalnya saya ini, ya, ada tetangga saya minta, Pak tolong ini bapak saya telah meninggal dunia, saya tidak bisa baca Yasin. Tahlilan itu loh kasarannya. Saya minta bapak untuk apa? Membacakan surat Yasin dan doa-doanya. Terus saya bilang, ya saya mau asalkan saya dibayar 1 juta misalnya. Minta bayaran 1 juta. Pertanyaannya, boleh enggak saya meminta honor atau apa tadi? Gaji dari bacaan surat Yasin serta doa-doa, gampangnya tahlilan kepada keluarga mayit. Menurut mazhab Maliki boleh, jaizatun, begitu. Subhanallah. Ya. Nah, jadi kayaknya contohnya orang-orang yang khataman Al-Quran, khatmul Quran itu kan ada grup-grupnya itu kan. Ya, grup khatmul Quran. Boleh enggak grup khatmul Quran itu memberi nilai, harga, honor? Boleh. Kalau ditanya berapa itu honornya? Enggak ada ketentuannya dalam syariat, itu sama dengan orang dagang. Contoh, apakah ada orang dagang itu ketentuan dari syariat? Misalnya jual air putih 1 timba itu berapa? Enggak ada ketentuannya. Ketentuannya adalah orfan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Intinya begini, kalau misalnya sama-sama ini ya, dalam 1 galon gitu ya. Saya jualan 1 galon dengan apa ya? Air sumur lah. Enggak bisa, enggak kita enggak bicara air mineral. Air sumur murni itu. Ya. Saya jual 1 galon itu
25.000 misalnya. Sedangkan kawan saya menjual 1 galon dari sumur yang sama, gitu ya, menjual 250.000. Saya cuma 25.000. Gimana hukumnya menurut syariat? Sama-sama boleh, cuman terserah mana yang laku, mana yang tidak. Itu kan? Ya. Maka hukum pasar yang akan berjalan. Kemungkinan ini kalau saya dengan air yang sama, kemasan yang sama, saya menjual 25.000, kawan saya 250.000, yang laku punya siapa? Punya saya kan, yang murah kan? Demikianlah hukum dalam syariat. Demikian juga misalnya saya hafidul Quran. Ya, saya ini hafidul Quran. Teman saya hafidul Quran sama. Kemudian ada tuan rumah yang tadi itu ya, misalnya keluarganya meninggal dunia, minta kepada saya. Sudah? Minta kepada saya. Pak, saya minta orang tua saya yang sudah meninggal dunia dibacakan surat Yasin dan tahlil. Kemudian saya pasang tarif. Boleh, asalkan Bapak bayar saya 10 juta misalnya. Boleh, saya tidak apa-apa. Kemudian ini tuan rumah ini dengar kalau saya punya kawan juga tahfidz sama, bacanya juga sama, gurunya sama, ya. Semuanya sama lah. Kemudian dia ditanya, Bapak mau enggak bacakan surat Yasin dan tahlil? Mau? Gitu. Berapa bayarannya Bapak? Dia hanya mengatakan, kalau saya cukup 500.000, kira-kira tuan rumahnya mencari saya yang bayar 10 juta atau yang cari 500.000 umumnya. Cari yang murah, kan gitu kan ya? Umum. Itu berlaku pasaran, tidak masalah. Sama dengan jual tadi itu, jual air, gak masalah. Jelas ya? Kalau zaman modern ini, zaman modern. Misalnya ya, ini kita bicara zaman modern, zaman sekarang ini jualan online. Jualan online. Saya katakan ini tasbih. Subha atau tasbih. Ada mereknya, sama ini. Ya, sama ini ya. Tapi kadang-kadang ini di link-link itu dijual mengikuti linknya Shopee misalnya. Ini harganya cuma 30.000. Ya. Begitu kita buka Lazada 125.000 banyak sama. Itulah dagang. Tergantung kita beli yang mana. Kalau kita ini nggak fanatik kepada link misalnya ya, aplikasi, nggak fanatik. Kalau sudah fanatik pada Lazada, berarti kita dapat mahal, ya. Barangnya sama. Tapi kalau kita mencari, kita ini karena pandai mencari-cari, wah cari yang murah, barangnya sama, berarti dapat harganya berapa? Cuma 30.000. Begitulah hukum pasar. Pertanyaannya, apa hukum orang yang membeli subha atau tasbih ini di Lazada yang 125? Apa hukumnya? Dan apa hukumnya yang membeli di Shopee 30? Hukumnya sama-sama sah dan sama-sama halal. Apakah di antara Shopee dan Lazada ada yang berbuat nakal? Tidak. Wong sudah ada tulisannya kok ya. Di Lazada klik berapa? 125.000. Yang Shopee cuman 30.000. Yang salah siapa? Yang salah yang beli kurang cerdas. Kurang mau buka-buka. Kurang mencari pengalaman. Begitu ya. Demikian juga kembali kepada asli masalah. Orang membaca Al-Quran minta digaji itu jaizatun boleh. Terutama di dalam mazhab Maliki. Baik. Wallahu a'lam. Naqalahu anhu. Dinukil juga dari beliau yaitu Asy-Syaikh Abu Zaid Al-Fasi. Al-Faqih yaitu Al-Imam Al-Faqih Qanun Al-Fasi. Muhsyi Abdul Baqi. Maksudnya
ulama lain yang menukil semacam itu sama ya dalam mazhab Maliki. Begitu ya. Wa fi akhiri nawazili Ibni Rushdin, di dalam kitab Nawazil karangan Ibnu Rushd, yaitu bermadzhab Maliki, fis su'ali, di dalam tanya jawab, an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insan illa ma sa'a, dan tidaklah bagi setiap orang itu kecuali apa yang sudah dilakukannya, diamalkannya, diusahakannya. Qala Ibnu Rushd mengatakan, wa in qara ar-rajulu, apabila ada seorang laki-laki yang membaca, maksudnya membaca Al-Qur'an atau membaca doa, ya, wa ahda thawaba qiraatihi lil mayyit jaza dzalika, lantas orang itu menghadiahkan pahala bacaannya, entah itu bacaan Al-Quran, bacaan zikir, bacaan sholawat, ya, dihadiahkan pahalanya lil mayit, untuk mayit, jaza, hukumnya boleh, jaza dzalika, hal itu hukumnya boleh, enggak ada larangan. Wa hasala lil mayiti ajrahu, dan mayit itu mendapatkan pahala dari hadiah orang yang hidup atau berasal dari orang yang hidup. Ini dalam mazhab Maliki jelas. Intinya kalau kita mengamalkan sesuatu atau membaca Al-Quran, membaca Yasin, membaca tahlil, tahmid, takbir, kemudian pahalanya kita hadiahkan kepada mayit, itu kata mazhab Maliki pahalanya sampai kepada mayit, dan mayitnya bisa mengambil manfaat, dan mayitnya bisa menambah pahala. Begitu. Wa qala Ibnu Halal fi nawazilihi, berkata juga Syekh Ibnu Halal di dalam kitab Nawazilnya, namanya kitab ya, Nawazil, alladzi afta bihi Ibnu Rushdin, sesuai dengan apa yang fatwakan oleh Imam Ibnu Rushd. Wa dhahaba ilaihi ghairu wahidin min a'immatina bil Andalus, dan zahaba ilaihi, berpendapat juga ilaihi, tentang bolehnya ya, menghadiahkan pahalanya untuk mayit, ghairu wahidin, bukan cuma satu orang, min a'immatina, dari imam-imam kita, ulama-ulama kita, bil Andalus, di negeri Andalus, Andalusia. Apa isinya? Annal mayyita, bahwasanya mayit itu yantafi'u, bisa mengambil manfaat, biqiraatil Qur'an, dengan bacaan Al-Qur'an dari orang yang hidup. Wa yasilu ilaihi naf'uhu, dan sampailah kepada mayit itu naf'uhu, manfaat dari bacaan tersebut, maksudnya pahala. Ya. Kalau misalnya mayit itu tatkala meninggal dunia membawa pahala 100.000 misalnya, banyak cuma 100.000. Kemudian ada saudara-saudaranya membaca Al-Quran, gitu ya, yang mempunyai pahala, saudara yang hidup ini, sebut saja 50 misalnya ya, 50 pahala. Kemudian yang 50 pahala itu dihadiahkan oleh pembacanya kepada si mayit yang bawa pahala 100.000. Maka sejak dihadiahkan itu, si mayit sudah mendapatkan pahala 100.050. Begitu ya. Itu kalau satu orang menghadiahkan 50.
Begitu ya. Kalau ada 10 orang yang menghadiahkan dengan nilai 50 pahala, berarti kan 500. Ya, maka sejak dihadiahkan itu, mayit tadi tidak hanya membawa pahala 100.000, tapi 100.500. Kalau misalnya yang membaca ini jumlahnya banyak, misalnya sampai 100.000 juga jumlah pahala yang dihadiahkan kepada mayit karena banyaknya yang membaca, ya, menghadiahkan. Maka saat itu pula mayit membawa pahala 200.000, yang 100.000 ini miliknya sendiri. Tatkala dia hidup, dia banyak berbuat kebaikan, sehingga kebaikan itu menghasilkan pahala sebut saja jumlahnya berapa? 100.000. Sedangkan 100.000 yang lainnya adalah hasil dari hadiah orang-orang yang mencintai mayit. Lu kok bisa? Bisa. Dari mana itu? 100.000. Jangankan 100.000 ya ikhwan. Cari 1 juta pahala dari orang lain itu sangat bisa dan masuk akal. Asalkan si mayit itu adalah orang-orang soleh. Misalnya yang sering terjadi ini ya. Kalau seorang ulama ternama. Di Indonesia ini ulama ternama. Seluruh Indonesia ini paham dan mengerti. Ya. Kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia. Kira-kira masyarakat sholat gaib apa enggak sholat gaib? Di masjid-masjid sholat gaib. Baca Fatihah enggak? Baca Fatihah. Ya, sebagian juga baca apa? Baca Yasin, tahlilan, kan begitu kan? Karena ulamanya ini ternama. Itu ya. Saya menyebutkan satu nama yang sekarang beliau masih hidup segar dan insya Allah orang Indonesia ini semuanya tahu itu. Misalnya Kiai Syukron Makmun. Itu ya. Siapa enggak tahu Kiai Syukron Makmun? Ya enggak? Alhamdulillah mudah-mudahan beliau hidup panjang umur ya. Loh, orang semacam demikian ini kan banyak masyarakat tahu. Andai kata suatu saat dipanggil oleh Allah, maka banyak orang dari masjid-masjid yang menyolati sholat gaib. Kalau misalnya seluruh Jawa nyolat gaib, berapa pahalanya yang diterima? Gitu maksudnya. Jelas ya? Jelas. Nah, itulah enaknya menjadi orang yang dikenal baik atau soleh. Termasuk juga ya ikhwan, para wali, para kekasih Allah yang dihauli, ya dah, dibacakan Yasin, diperingati hari wafatnya dengan ribuan orang yang datang, itu juga potensi menambah pahala bagi mayit. Yang semula misalnya mayit tadi itu hanya bawa pulang ke kuburan 100.000, berhubung yang menghauli atau yang menyolati itu 1 juta orang, ya dah, anggap saja dapat 1 juta pahala, maka secara otomatis mayit tadi akan membawa sangu pahala 1.100.000 pahala. Paham ya? Itu maksudnya. Saya lanjutkan. Wa yahsulu lahu ajrahu, dan mayit itu akan mendapatkan pahalanya idza wahabal qari'u thawabahu lahu, apabila yang membaca Al-Qur'an tadi menghadiahkan, menghibahkan pahalanya untuk mayit. Wa bihi jara amalul muslimina syarqan wa gharban. Wa bihi, dan amalan ini yaitu membacakan surat Yasin, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tahlilan ini jara, telah berlangsung, dilaksanakan amalul muslimin, amalnya orang-orang Islam hampir di berbagai tempat, syarqon, baik itu di wilayah timur,
ya, timur dunia ini ya. Wa ghorban maupun di wilayah barat. Maksudnya timur dan barat itu ya masuk utara dan selatan juga. Maksudnya begini. Umat Islam seluruh dunia mengamalkan. Umat Islam seluruh dunia mengamalkan. Yang melarang cuma kelompok minoritas. Kalau sekarang ini yang melarang biasanya mengatakan haram, tidak boleh, tidak sampai. Biasanya diwakili oleh kaum Wahabi Salafi. Ya, itu aja. Tidak banyak di dunia ini. Ya paling-paling di Saudi dan beberapa tempat itu pun tidak mayoritas. Sedangkan mayoritas penduduk dunia yang muslim itu mengamalkan. Contoh ya, salah satu amalan yang kita di Indonesia itu marak dilakukan adalah Maulid Nabi. Maulid Nabi. Yang melarang cuma kelompok Wahabi Salafi saja. Kemarin saya dapat video ya ikhwan, orang-orang Palestina yang sedang digencet oleh Israel, dibombardir oleh Israel, itu tetap melaksanakan perayaan Maulid Nabi. Saya dapat videonya, Maulid Nabi dilaksanakan di salah satu wilayah di Palestina. Subhanallah. Ternyata di sana pun bikin Maulid Nabi. Sama kira-kira, apakah orang-orang di Palestina itu dengan banyak yang wafat, apakah nggak ada tahlilan? Pasti ada. Mungkin cara tahlilannya berbeda. Caranya saja, metodenya berbeda. Waktu saya di Mekah dulu berbeda dengan tata cara tahlilan yang ada di Jawa Timur ini berbeda. Dulu saya masih ingat kalau ada orang meninggal dunia kita takziah. Takziah itu setiap orang dikasih atau dipegangi satu juz Al-Quran. Namanya Al-Quran Mushaf Mujazza yang sudah dipotong-potong satu juz dicetak. Ya. Dan ini banyak, satu kotak sampai banyak yang ada dikasih baca. Jadi kita ini tahlilannya sama takziahnya ya di situ tinggal doa. Jadi nggak ada urutan kayak yang tahlilan di NU itu nggak ada urutan. Tapi ya tetap tahlilan. Tetap. Sudah. Nanti pemimpinnya atau imamnya yang membaca doa. Setelah baca satu juz ya selesai, maka ada yang membaca doa. Begitu. Itu kan metode, itu kan tradisi. Ya beda memang ya. Ya boleh-boleh saja. Jadi tahlilan modern susunan yang ada di buku-buku kayak Majmu'ul Latif, Al-Majmu'ul Latif. Enggak wajib. Urut itu enggak wajib. Dibalak-balik juga boleh. Enggak masalah. Seperti bacaan misalnya apa ya? Misalnya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan satu bacaannya. Itu yang kita hafal. Apakah orang membaca wirid itu harus urut? Enggak harus. Boleh saja misalnya Allahu Akbar Subhanallah. Apa lagi? Allahu Akbar Subhanallah. Terus apa? Wala haula wala ilaha illallah. Terus Alhamdulillah. Boleh enggak boleh? Boleh, tidak dosa. Enggak ada aturan dalam syariat wajib urut Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak wajib. Hanya saja menurut lafadz hadis bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja. Nah, itu sunnah. Beda kalau aturan gitu ya. Aturan bacaan azan, apa boleh azan dibalak-balik? Tidak boleh karena ada aturan tertentu seperti juga aturan sholat. Boleh tidak? Sholat itu dibalik-balik habis Allahu Akbar kemudian sujud. Ya tidak boleh karena ada aturan tertentu. Tapi kalau bacaan ya doa-doa itu yang tidak wajib maka menjadi boleh dibalak-balik. Cuman untuk menghormati ajaran sunnah Nabi mengikuti yang sudah terbiasa. Adapun tahlilan yang disusun di Indonesia
pakai kitab Majmu' Latif itu ya, nas-nasnya, urutannya bukan dari Nabi Muhammad, bukan. Itu ijtihadnya para ulama-ulama zaman dahulu kala yang menyebarkan Islam di Indonesia. Jelas ya? Di Saudi beda. Mungkin juga di Palestina ya mungkin beda. Nggak harus Nah, tapi isinya adalah mendoakan dan mengirimkan pahala untuk mayit. Ini adalah ketentuan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis. Kalau tata caranya boleh berbeda-beda. Jelas ya? Jelas? Wa waqafu ala dzalika auqafan, dan mereka para ulama di berbagai macam belahan dunia itu waqafu, maksudnya mengamalkan ala dzalika di dalam bab ini auqafan, yaitu benar-benar secara pasti gitu ya. Wastamarra alaihil amru mundu azminatin salifa, wastamarra, dan terus meneruslah alaihi, atas hal itu, yaitu ketentuan al-amru, perkara bacaan Al-Quran atau doa-doa yang dihadiahkan untuk mayit itu mundu azminatin salifa, sejak azminatin, zaman salifa yang terdahulu. Intinya ya ikhwan, kalau tadi saya terangkan ya, pengalaman saya di Mekah, mereka membaca surat Al-Quran 1 juz, hadiahnya disampaikan kepada mayit ya. Atau seperti di Indonesia tahlilan itu, ternyata ini dilakukan sejak zaman dahulu kala. Ya, para ulama sudah mengamalkan sejak zaman dahulu kala itu berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita yang ada di Indonesia ini bisa terus melestarikan ya, apa yang telah diajarkan oleh para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, yang mana amalan-amalan itu hakikatnya ada dasarnya kalau kita carikan. Hanya saja amalan-amalan ya seperti tahlil, talqin gitu ya. Kemudian apalagi tahlil, talqin, apa biasanya? Ya, maulid Nabi gitu ya. Istighotsah dan lain-lain yang sering diingkari oleh orang sebelah. Kadang-kadang kiai-kiai kita ini gak menerangkan dalilnya apa itu ya. Karena begini, zaman dahulu kala kenapa gak perlu dalil-dalil gitu ya? Karena di masyarakat belum ada yang mengharamkannya secara mutlak, sehingga kiai-kiai ya tidak apa-apa, beda pendapat tidak apa-apa. Tapi zaman sekarang yang namanya Wahabi Salafi itu sudah ada di kota-kota, di desa-desa, bahkan di masjid-masjid. Maka muncullah ulama-ulama yang menerangkan dalilnya ini loh. Orang tua kita dulu itu tahlilan tidak pakai dalil, ini loh dalilnya. Karena apa? Sekarang yang mengingkari tahlilan itu mengingkari dengan keras, bahkan membid'ah-bid'ahkan, bahkan juga mengatakan orang yang suka tahlilan ini min ahlin nar katanya. Ini calon penduduk neraka. Maka perlulah buku-buku ya, kitab-kitab seperti Tahqiqul Amal. Juga ulama-ulama yang menerangkan tentang pentingnya dalil-dalil amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang sudah banyak ulama-ulama kita ya, ulama-ulama aswaja sudah banyak yang mengarang kitab seperti yang kita baca ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca dan saya sampaikan tadi ada manfaatnya, dan kita semakin rajin untuk melestarikan amalan-amalan para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.